Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS versi 20. Pada penelitian ini, saya menggunakan data laporan keuangan dengan dua variabel independen atau variabel X dan satu variabel dependen atau variabel Y. Nah, pengujian yang akan dilakukan meliputi uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonialitas, uji heterokedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Nah, yang pertama kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Lalu kita isi variabel view-nya dari mulai name, kita isi X1, X2, dan Y. Nah, kita juga isi labelnya. Kita isi dengan X1-nya adalah row, X2-nya char, X3 Y-nya maksudnya maaf, Y. Oke. Y-nya Y. Nah, habis itu untuk desimalnya aku di variabel Y-nya kita di angka 0 dan untuk X1, X2-nya kita di angka 2. Habis itu kita isi data view-nya, kita masuk ke Excel, lalu kita copy semuanya dari X1, X2, X3, X1, X2, Y. Sorry teman-teman. Nah, habis itu kita langsung masuk paste, kita langsung paste aja. Nah, habis itu kita langsung uji. Nah, pertama kita klik analyze, klik deskriptif statistik, lalu deskriptif, lalu kita masukin X1, X2, dan Y-nya ke variable S, lalu ketik option, lalu continue, kita udah centang semua ya, lalu continue, lalu oke. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, kita bisa lihat hasil outputnya. X1-nya rata-rata di angka 15,4473 dengan standar deviasinya 4,27682. Nah, lanjut. Di X2-nya ada di rata-rata 19,6291 dengan standar deviasinya ada di 2,18533. Untuk harga sahamnya, variabel Y-nya ada di rata-rata 3607,18 dengan standar deviasinya di 1312,937. Oke, uji selanjutnya yaitu uji normalitas menggunakan grafik histogram dan normal p-plot. Untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal atau tidak. Untuk langkahnya kita klik analyze, klik regression, klik linear. Nah, kita masukkan X1, X2-nya ke Y-nya dulu, Y-nya dulu ke dependent, X1, X2-nya ke independent. Nah, lalu kita klik statistik. Kita klik save, kita klik understand reason. Kita masukin CPRD ke X dan spreadsheet ke Y. Nah, lalu kita klik histogram dan normal probability plotnya, lalu continue. Nah, selanjutnya klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Nah, itu hasilnya. Nah, bentar loading. Nah, udah. Nah, ini adalah chart histogramnya ya, itu. Nah,
Nah itu, nah itu ke bawah, nah kan tengah, nah itu, nah itu ya guys, ya ini. Nah karena garis histogramnya menyerupai lonceng atau kurva Gauss, nah maka dapat dikatakan berdistribusi normal. Sedangkan di p-plotnya, jika titik-titik pada grafiknya menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, nah itu, maka data tersebut dinyatakan berdistribusi normal. Uji selanjutnya yaitu uji Kolmogorov-Smirnov, di mana jika nilai signifikan atau asim-signya lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Ataupun sebaliknya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan tidak normal. Nah, untuk langkahnya kita klik Analyze, lalu kita klik Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialog, klik Sampel KS. Nah, kita masukkan Unstandardized Residual ke tabel, ke kolom Test Variable List. Nah, lalu kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Dilihat dari hasil outputnya di sini, asim signya lebih besar daripada 0,05, yaitu 0,972 lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Nah, untuk selanjutnya yaitu uji autokorelasi Darwin-Watson. Tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi antar residual atau tidak. Nah, untuk langkah-langkahnya kita klik Analyze, lalu kita klik Regression, klik Linear. Nah, kita klik Statistik dan kita klik Darwin-Watson, lalu Continue, lalu OK. Nah, ini outputnya. Nah, berdasarkan hasil output SPSS pada tabel model sumarinya diperoleh nilai Darwin-Watson-nya sebesar 1,191. Kemudian diketahui jumlah sampel atau N-nya sebanyak 11 dan jumlah variabelnya, jumlah variabel independennya sebanyak atau K-nya sebanyak 2. Selanjutnya, nilai tersebut dibandingkan dengan tabel Darwin-Watson. Untuk sampelnya ada di 11 dan untuk variabelnya atau K-nya sebanyak 2, sehingga DL-nya diperoleh nilai 0,7580 dan untuk DU-nya diperoleh nilai sebesar 1,6044. Karena dalam uji Darwin-Watson terdapat beberapa kriteria pengambilan keputusan, yaitu jika D atau Darwin-Watson lebih kecil dari DL, maka terjadi autokorelasi positif. Selanjutnya, jika D atau Darwin-Watson berada di antara DU dan 4 min DU, maka tidak terjadi autokorelasi. Tapi jika D atau Darwin-Watson berada di antara DL dan DU, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan atau daerahnya ragu-ragu. Nah, pada penelitian ini diperoleh hasil 0,7580 kurang dari 1,191
kurang dari 1,6044. Nah, karena nilai Darwin-Watson berada di antara DL dan DU, maka hasil uji autokorelasi berada pada daerah ragu-ragu atau tidak dapat disimpulkan. Sehingga perlu dilakukan pengujian lanjutan menggunakan uji rantes untuk memastikan ada atau tidaknya gejala autokorelasi. Untuk langkah-langkahnya, klik Analyze, klik Non-Parametric Test, klik Latency Dialog, klik Run. Nah, kita masukkan unstandardized ya, residual itu ke test variable list, lalu oke. Nah, ini untuk hasil outputnya. Berdasarkan hasil outputnya diperoleh nilai asimsignya sebesar 0,058. Karena 0,058 itu lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami gejala autokorelasi. Uji selanjutnya yaitu uji multikolinearitas, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui apakah antar variabel independen terdapat hubungan atau korelasi yang terlalu tinggi. Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIP atau variance inflation factor. Nah, dari situ, dari paling ujung itu yang toleransi itu, toleransi sampai IP yang ada di kolom collinearly statistik. Adapun dasar pengambilan keputusan yang ada di uji multikolinearitas itu yaitu jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIP kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, sedangkan jika nilai toleransi kurang dari 0,1 dan nilai VIP lebih dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Nah, berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa variabel Roe dan char memiliki nilai toleransi sebesar 0,649 yang berarti lebih besar dari 0,1. Nah, kemudian nilai VIP sebesar 1,541 yang berarti kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas atau antar variabel independen tidak memiliki korelasi yang tinggi, sehingga model regresi layak digunakan untuk pengujian selanjutnya. Uji selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians residual antar pengamatan. Nah, uji heteroskedastisitas ini dilakukan menggunakan metode scatter plot antara nilai prediksi variabel dependent atau z-paired dengan nilai residualnya yaitu sresid. Untuk dasar pengambilan keputusannya itu, apabila titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan apabila titik-titik membentuk pola tertentu seperti melebar, menyempit, atau bergelombang, maka terjadi heteroskedastisitas. Nah, sedangkan berdasarkan grafik scatter plot yang diperoleh, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas dan layak untuk digunakan penelitian.
Nah, selain menggunakan scatter plot, uji heteroskedastisitas juga dilakukan menggunakan uji Gleiser, di mana uji Gleiser ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dengan melihat nilai signifikan pada masing-masing variabel independen. Untuk melakukan uji Gleiser, klik transform, lalu klik compute variabel. Nah, kita isi di target variabelnya itu dengan abs underscore res. Nah, untuk kolom numeric expressionnya kita isi juga abs dalam kurung res underscore 1 tutup kurung juga ya. Nah, setelah itu klik oke. Nah, udah. Nah, di outputnya udah ada bacaan compute abs res satunya. Selanjutnya kita klik linear. Nah, di situ untuk yang sebelumnya kita kembalikan ke tempat semulanya. Nah, untuk abs kita masukkan ke dependent. Untuk x1 x2 nya kita masukkan ke independent, lalu klik OK. Nah, ini untuk hasil outputnya. Kita bisa lihat di tabel koefisien. Yang itu. Untuk dasar pengambilan keputusan pada uji Gleiser ini adalah jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Tapi berdasarkan hasil uji Gleiser pada tabel koefisien tersebut, variabel ρ memiliki nilai signifikansi sebesar 0,921 dan variabel char sebesar 0,591. Karena kedua nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Selanjutnya, uji analisis regresi linear berganda. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, dalam penelitian ini variabel independennya adalah return on equity atau ROE dan capital adequacy ratio atau CAR, sedangkan variabel dependennya yaitu harga saham. Nah, ini untuk hasil outputnya. Nah, kita bisa lihat di tabel koefisien. Berdasarkan tabel koefisien diperoleh persamaan regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan min 12.768,832 ditambah 243,752 yaitu ROE ditambah 642,450 yaitu CAR. Nah, dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar minus 12.768,832. Artinya, apabila variabel ROE dan char dianggap bernilai 0 atau tidak mengalami perubahan, maka nilai harga saham sebesar minus 12.768,832
832. Sedangkan variabel return on equity atau ROE memiliki nilai koefisiensi sebesar 243,752. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% ROE akan meningkatkan harga saham sebesar 243,752 dengan asumsi variabel lain tetap. Sedangkan variabel capital adequacy ratio atau CAR memiliki nilai koefisien sebesar 642,450. Artinya, setiap kenaikan 1% CAR akan meningkatkan harga saham sebesar 642,450 dengan asumsi variabel lain tetap. Nah, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel ROE dan CAR memiliki pengaruh positif terhadap harga saham karena nilai koefisien regresinya bernilai positif. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke uji hipotesis versial atau uji T. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara versial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu harga saham. Kita bisa lihat di tabel yang seperti tabel sebelumnya, yaitu di tabel koefisien. Untuk pengambilan keputusan pada uji T ini, yaitu jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka tidak berpengaruh signifikan. Tetapi yang kita tahu dari tabel koefisiensi bahwa nilai signifikansi ROE sebesar 0,006 dan CAR sebesar 0,001. Nah, karena kedua nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ROE dan CAR secara versial berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Uji selanjutnya yaitu uji hipotesis simultan atau uji F. Nah, uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk melihat pengaruh return on equity atau ROE dan capital adequacy ratio atau CAR terhadap harga saham. Nah, untuk pengambilan keputusan pada uji F ini yaitu jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, bisa kita lihat di tabel ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 13,202 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Nah, karena nilai signifikansinya 0,003 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai F hitung 13,202 lebih besar daripada F tabel yaitu 4,46, maka H
0 ditolak dan HA diterima. Artinya, variabel return on equity dan capital adequacy ratio secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nah, bisa kita lihat di tabel model summary ya, di tabel model summary-nya. Berdasarkan tabel model summary diperoleh nilai R square sebesar 0,767 dan nilai adjusted R square sebesar 0,709, di mana nilai adjusted R square sebesar 0,709 berarti variabel return on equity atau ROE dan capital adequacy ratio atau CAR mampu menjelaskan pengaruh terhadap harga saham sebesar 70,9%. Nah, sedangkan sisanya yaitu 29,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian yang tidak diteliti dalam model ini. Nah, selain itu nilai R sebesar 0,876 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen termasuk kuat. Dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan perubahan harga saham. Nah, itu dia teman-teman video tutorial pengolahan data menggunakan SPSS versi 20, mulai dari statistik deskriptif sampai uji koefisien determinasi. Semoga video ini dapat membantu dan menambah pemahaman mengenai analisis data penelitian menggunakan SPSS. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.